Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desonia, NIM D01200006. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu pembangunan berkelanjutan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Pertama, saya akan membahas definisi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Konsep pembangunan berkelanjutan berangkat dari konsep antroposentrik yang menempatkan manusia sebagai tema sentralnya. Konsep kunci pembangunan berkelanjutan yang pertama itu kebutuhan. Kebutuhan esensial untuk memberlanjutkan kehidupan manusia. Dan yang kedua adalah keterbatasan. Bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Langsung saja, distribusi sumber lahan dan faktor produksi, peran dan kesempatan distribusi kesejahteraan pembangunan berkelanjutan, menghargai keanekaragaman. Keanekaragaman merupakan prasyarat agar sumber daya alam selalu tersedia untuk masa kini dan masa datang, yang merupakan dasar bagi keseimbangan tatanan lingkungan atau ekosistem. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang etika pembangunan berkelanjutan. Global prospek generasi masa datang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Pertumbuhan dalam pemerataan tujuan pembangunan berkelanjutan ekologis memelihara integritas ekosistem. Daya dukung daya asimilasi, subtanibilitas, pemanfaatan sumber daya alam, di mana produktivitas dan seluruh kehidupan menggantungkan keberlanjutannya, memelihara keanekaragaman hayati yang mencakup keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, ekosistem. Pada keanekaragaman kehidupan di mana proses ekologis menggantungkan keberlanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rasalinda, NIM D01200010. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Oke, langsung saja. Kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, dan program. Nah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 Pasal 15 Ayat 1 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana maupun program. Oleh karenanya, KLHS digunakan untuk program yang akan atau sudah ditetapkan. Nah, kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, di mana KLHS dilaksanakan pada saat penyusunan suatu KRP atau setelah KRP ditetapkan. Kajian tentang KLHS adalah antara lain kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk membangun perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan jasa atau ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan, dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim,
tingkat ketahanan, dan potensi keanekaragaman hayati. Nah, KLHS dilaksanakan dengan mekanisme pengkajian pengaruh kebijakan rencana atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana atau program, dan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, sekian dan terima kasih. Inilah materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM D01205116. Baik, saya akan menjelaskan tentang RPJM. RPJM adalah singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 sampai 2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2005 sampai 2025. Karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapat per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara penghasilan menengah atas yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai arahan RPJPN 2005 sampai 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020 sampai 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia dan yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020 sampai 2024 mengarus utamakan Sustainable Development Goals atau SDGs, target-target dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Baik, terima kasih. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Hasan Basri, NIM D0120-325. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya tadi. Langsung saja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, menimbang bahwa untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Itu dia tadi beberapa pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan. Di akhir video presentasi kami akan membahas sebanyak 193 negara Indonesia, anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, mencapai konsensus atas dokumen yang berorientasi pada hasil dari agenda pembangunan berkelanjutan yang baru, berjudul Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development, mengubah dunia kita, Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan dan target-target pembangunan berkelanjutan atau SDGs bersifat global dan dapat diaplikasikan secara universal dengan mempertimbangkan berbagai realitas nasional, kapasitas dan tingkat pembangunan yang berbeda-beda, serta menghormati kebijakan dan prioritas nasional. Tujuan dan target ini tidak berdiri sendiri dari satu sama lain. Tujuan dan target ini perlu padu agar apa yang diharapkan kepada pemerintah maupun masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.